Hai semuanya, jika berbicara tentang peradaban Mesir kuno, mungkin yang terlintas di benak kita adalah benda-benda peninggalan sejarahnya, seperti piramida, seping, hieroglif, mumi, dan makam Tutankhamun. Namun tahukah aku jika ternyata masyarakat yang hidup pada masa peradaban Mesir kuno memiliki kebiasaan-kebiasaan atau cara hidup yang tak lazim, bahkan bisa dikatakan di luar dugaan manusia modern. Nah, seperti apakah keunikannya? Dan tanpa basa-basi lagi, mending langsung saja ke videonya and let's go! Mencukur alis sebagai penghormatan terakhir kepada si kucing. Ya, kecintaan mereka terhadap hewan yang sangat lucu yang satu ini ternyata bukan hanya sebatas lelucon semata cuy. Bahkan bisa dikatakan jika mereka hampir menyamaratakan derajat kucing dengan manusia. Ya, mereka sangat menghormati kucing. Hal ini karena mereka percaya jika kucing bisa membawa keberuntungan bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, jika salah satu kucing mereka mati, mereka akan sangat bersedih. Bahkan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan rasa sedih yang sangat mendalam, semua anggota keluarga akan mencukur alis mereka. Tak hanya itu, mereka juga akan terus berduka hingga rambut alis mereka tumbuh kembali. Mungkin ini kali ya alasannya kenapa kucing selalu ingin dijadikan raja di rumah. Alat kebersihan dari alam. Ya, anak zaman sekarang mana tahu betapa asiknya sikat gigi menggunakan batu apung dan tepung dari cangkang telur. Jadi kangen deh masa-masa itu. Ya, orang-orang Mesir kuno memanfaatkan cangkang telur dan batu apung untuk dijadikan alat pembersih mulut atau pasta gigi. Jadi pertama-tama mereka akan membakar cangkang telur hingga menjadi arang. Kemudian arang dari sisa pembakaran cangkang telur tersebut akan ditumbuk bersama batu apung. Nah, setelah halus barulah mereka akan menggosok-gosokkan bubuk tersebut ke mulut mereka. Meskipun kedengarannya linu dan nyeri, tapi demi menghilangkan bau pete dan jengkol, mereka rela menggunakan bubuk tersebut. Selain itu, mereka juga sudah terbiasa sehingga tidak menyebabkan masalah bagi mereka. Dan tak hanya itu, terkadang mereka juga menggunakan campuran bunga iris, bubuk merica, dan garam batu untuk dijadikan pasta gigi. Ya, meskipun terdengar aneh, namun tahukah aku jika merekalah orang pertama kali yang menemukan pasta gigi dan merupakan cikal bakal dari sikat gigi dan pasta gigi yang ada di sekarang ini. Ya, mereka terus berinovasi, bahkan mereka juga mengembangkan mint atau penyegar mulut, di mana mereka menyampurkan madu, rempah-rempah, kemenyan, dan bahan-bahan lainnya untuk dikunyah. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka mulai beralih menggunakan sikat yang terbuat dari akar maupun ranting tumbuhan. Salah satu yang masih digunakan hingga sekarang adalah siwak. Ya, tentu karena selain bisa membersihkan gigi, siwak juga memiliki segudang manfaat bagi kebersihan mulut dan kesehatan mulut. Dan yang paling terpenting adalah menggunakan siwak hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim. Udah sehat, dapat pahala pula. Menggunakan toples kanopi sebagai wadah organ vital. Selain proses mumifikasi yang cukup ribet, ternyata orang Mesir kuno juga memiliki tradisi pemakaman lain yang tak kalah ribet, yaitu memasukkan organ vital manusia yang sudah meninggal ke dalam sebuah toples khusus, di mana setiap toples berisikan organ yang berbeda-beda, seperti paru-paru, hati, usus, dan lambung. Nah, sedangkan untuk jantung tetap dibiarkan di dalam tubuh pemiliknya karena melambangkan benih jiwa seseorang. Setelah diberi pengawet, toples tersebut kemudian akan ditutup rapat dengan tutup yang berbentuk kepala hewan. Nah, setiap kepala hewan melambangkan dewa yang berbeda-beda dan berisikan organ yang berbeda pula, seperti kucing untuk hati, babun untuk paru-paru, elang untuk usus, dan manusia untuk isi perut atau lambung. Nah, toples-toples tersebut selanjutnya akan ikut dimakamkan ke dalam makam mumi pemiliknya. Membuat toilet di makam. Mungkin ini terdengar sangat aneh ya, namun nyatanya hal ini benar-benar ada cuy. Ya, jadi orang Mesir kuno percaya jika orang yang telah meninggal dunia tidak benar-benar mati, melainkan hanya berpindah alam. Sehingga mereka berpendapat jika orang yang telah meninggal masih membutuhkan hal-hal penunjang kehidupan, seperti makanan, air, bahkan toilet.
Inilah alasan kenapa mereka membangun toilet di pemakaman, agar mereka bisa BAB di alam kedua dengan lancar. Gak boleh ketawa cuy, kita harus tetap menghormati kepercayaan mereka. Menggunakan tulang tikus sebagai jimat. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang percaya ya, jika dengan mengikatkan gelang pada bayi bisa menjadi penolak bala atau bisa menjauhkan penyakit dari si bayi. Namun ternyata kepercayaan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno loh. Nah, jika di Indonesia umumnya menggunakan bahan-bahan rempah dan batu antik, maka sangat berbeda halnya yang digunakan oleh orang Mesir kuno, di mana mereka menggunakan gelang atau kalung jimat menggunakan tulang tikus. Ya, mereka percaya dengan mengikatkan tulang hewan pengerat ini mampu menyembuhkan penyakit anak-anak. Bahkan tak hanya itu, mereka juga percaya jika si bayi sakit, maka sang ibu harus memakan tikus dan kemudian tulangnya dijadikan gelang atau kalung untuk dipakaikan ke si bayi. Ya, tulang tersebut harus dibungkus menggunakan kain, kemudian diikat simpul sebanyak 7 kali. Mandi menggunakan asam susu. Ya, mungkin sebagian dari kita tidak asing lagi nih dengan kebiasaan orang kaya yang satu ini, yaitu mandi menggunakan susu. Ya, ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak peradaban Mesir kuno, termasuk era Cleopatra. Biasanya mereka menggunakan susu keledai yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang mengandung asam laktat dan asam alfa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat regenerasi kulit mereka, di mana kulit lama yang dekil akan mengelupas dan digantikan dengan sel-sel kulit baru, sehingga kulit mereka semakin glowing dan putih. Iya, karena mereka saat itu belum mengenal skincare. Bahkan, Ratu Cleopatra sendiri sampai memiliki 7.000 keledai hanya untuk diambil susunya untuk berendam. Ya, kalaupun ratu berendam seharian, aku mau kok kalau suruh minum. Wangi-wangi. Menggunakan roti berjamur untuk dijadikan obat luka. Meskipun alat medis kala itu masih sangat terbatas, namun orang Mesir kuno cukup pintar dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bahkan mereka bisa menjadikan roti berjamur sebagai obat luka. Ya, meskipun metode ini terdengar cukup aneh dan gak masuk akal, namun nyatanya hal ini cukup efektif karena menurut sains sendiri, ternyata roti berjamur bisa menjadi prekursor penisilin dan antibiotik. Hal ini karena jamur pada roti biasanya mengandung senyawa kimia tertentu yang mampu membunuh dan menekan pertumbuhan bakteri pada luka, seperti luka goresan, benda tajam, atau bahkan mungkin luka setelah melahirkan. Memumifikasi buaya. Selain menemukan mumi manusia, para arkeolog juga berhasil menemukan mumi seekor buaya. Meskipun disebut mumi, namun nyatanya buaya tersebut tidak seperti mumi pada manusia, di mana buaya-buaya tersebut hanya diawetkan di sebuah tempat khusus yang disusun berjejer. Setidaknya, para arkeolog berhasil menemukan 10 ekor buaya dengan kondisi yang masih terawetkan dengan cukup baik. Padahal umurnya sendiri sudah mencapai ribuan tahun. Diduga buaya-buaya tersebut dulunya dijadikan persembahan suci yang ditujukan sebagai makanan untuk para penghuni di akhirat. Namun sebagian para ahli berpendapat jika tujuan mereka memumikan buaya tersebut adalah sebagai wadah reinkarnasi dari para dewa-dewa. Salah satunya yaitu Dewa Sobik, Dewa Air, dan Dewa Banjir di Sungai Nil. Ya, mumi buaya ini sendiri ditemukan pada tahun 2019 lalu, yaitu ditemukan di kuburan Ka'bah Del Hawa di tepi barat Sungai Nil. Melatih babon untuk membantu menangkap penjahat. Jika di zaman sekarang manusia melatih anjing sebagai hewan pelacak dan membantu menangkap seorang penjahat, maka sangat berbeda halnya yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno, di mana mereka memanfaatkan kepintaran babon untuk membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, seperti membantu menangkap pencuri, melacak keberadaan penjahat, pengintai, mengumpulkan buah-buahan, bahkan sering dijadikan hiburan karena mereka juga sangat pintar menari. Ya, meskipun nggak berbisa, namun dengan gigitan yang cukup kuat, babon mampu melumpuhkan para penjahat, atau setidaknya membatasi pergerakan mereka. Ya, hal ini digambarkan dalam hieroglif klasik dan karya seni kuno yang diduga berasal dari dinasti kelima, yaitu sekitar tahun 2498 sampai 2345 sebelum Masehi.
Nah, oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.